Selamat pagi buat kita. Pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita mulai dengan saat teduh sejenak. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 169 ayat 3. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang pedih menjadi keagunganmu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami hari lepas hari, hingga pada pagi hari ini Kau berikan kami nafas kehidupan untuk menjalani hari yang baru. Pada pagi hari ini kami rindu untuk datang kepadamu ya Bapa, dalam renungan pagi kami pada saat ini. Biarlah Tuhan melayakan kami, biarlah Roh Kudus-Mu melingkupi hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Judul renungan kita, melakoni peribadahan dalam hidup sehari-hari. Masa Prapaskah mengajak kita untuk menguji dan meneliti kualitas iman. Apakah ibadah kita turut mewujudkan keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati, atau berhenti pada rutinitas rohani semata? Apakah pekerjaan rumah tangga sudah dilakukan secara proporsional dan adil? Adakah pembagian kerja berdasarkan hierarki? Nabi Mika menegaskan bahwa Allah tidak menuntut hal yang rumit atau tersembunyi dari umatnya. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Firman ini menjadi koreksi tajam bagi umat yang rajin beribadah, namun lalai membangun relasi yang benar dengan sesama. Berlaku adil berarti berani bersikap benar di tengah relasi yang timpang. Orang tua tidak memihak kepada anak karena gender, menantu tidak memihak kepada orang tua dan mertua, dan sebagainya. Keadilan Allah tidak netral, melainkan berpihak pada yang lemah, tertindas, dan disisihkan. Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan tampak ketika kita jujur dalam pekerjaan, adil dalam keluarga, dan tidak memanfaatkan kuasa atau posisi untuk keuntungan pribadi. Prapaskah menantang umat untuk menghentikan pembiaran terhadap ketidakadilan, baik yang kita lakukan maupun yang kita biarkan terjadi. Mencintai kesetiaan menunjuk pada sikap hati yang teguh dan penuh kasih dalam relasi. Kesetiaan bukan sekedar kewajiban moral, tetapi kesediaan untuk tetap setia dalam kasih, tanggung jawab, dan komitmen, meski tidak selalu menguntungkan. Di rumah tangga, kesetiaan terwujud dalam saling menghormati dan menjaga kepercayaan. Di gereja dan masyarakat, kesetiaan berarti tidak mengkhianati nilai kebenaran demi kenyamanan atau penerimaan sosial. Hidup dengan rendah hati di hadapan Allah berarti menyadari bahwa seluruh hidup adalah anugerah. Kerendahan hati menolong kita untuk mengakui keterbatasan diri, membuka diri pada teguran firman, dan tidak merasa lebih benar dari orang lain. Masa Prapaskah mengajak umat menanggalkan keangkuhan rohani dan belajar berjalan bersama Allah dalam ketaatan yang sederhana namun konsisten. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa,
pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami untuk beribadah di pagi hari ini, di mana firman-Mu telah menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami dan menguatkan kami untuk belajar bersikap adil dalam kehidupan kami, untuk setia dalam setiap perkara dan tanggung jawab yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Begitu juga untuk kami boleh belajar rendah hati dalam setiap langkah kami, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pekerjaan kami, di dalam gereja maupun di masyarakat. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa Tuhan buat seluruh keluarga kami, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang selalu menjagai, memelihara dan melindungi mereka dari mara bahaya. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja-Mu, HKBP Menteng. Biarlah Tuhan yang memberkati pendeta kami, para halado dan seluruh sintua. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, berikan kekuatan, serta kesatuan hati, agar mereka boleh sungguh-sungguh melakukan pelayanan dan menjalankan program-program di gereja ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat dan demi kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami penuh dengan kesalahan dan dosa. Biarlah Tuhan, kami mohon ampun atas pelanggaran dan dosa yang telah kami perbuat, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Sempurnakan doa kami ini ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 350 ayat 1, O berkati kami.